Halo semua, selamat datang kembali ke channel kami. Video ini adalah bagian kedua dari ringkasan dan poin-poin penting buku Demand dari Adrian J. Slowoski. Di sini kami menjelaskan bagaimana sebagai great demand creator dapat memasarkan produk dengan baik. Mari kita mulai. Dalam usaha B2B atau disebut business to business, menjual produk tidak hanya fokus pada produknya yang unggul, tetapi juga fokus kepada bagaimana efisiensi dan produktivitas dari pelanggan dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, Tetra Pak adalah salah satu produsen kemasan minuman dan makanan yang ternama. Mereka lah yang pertama menciptakan kemasan karton untuk susu di tahun 1952. Pelanggan mereka terdiri dari pabrik-pabrik minuman dan makanan. Tetra Pak tidak hanya menyediakan kemasan kepada pelanggannya, tetapi mereka juga mengirim para ahli ke pabrik pelanggan untuk mempelajari sistem dan cara kerja pabrik tersebut. Gunanya adalah di samping mengajar cara beroperasi mesin-mesin kemasan, Tetra Pak memberi training ke bagian sales, produksi, pembelian, penelitian, dan departemen lainnya agar perusahaan mereka dapat bertambah baik secara keseluruhan. Tetra Pak percaya dengan pertumbuhan di pelanggan mereka berarti pertumbuhan juga di penjualan kemasan mereka. Seberapa cepat satu produk menjadi lebih baik setelah rilis pertamanya disebut sebagai lintasan atau trajectory. Lebih curam lintasan satu produk akan lebih baik untuk pelanggannya karena dalam waktu yang singkat akan ada produk yang lebih bagus dan menguntungkan untuk pelanggan. Great demand creator selalu memastikan lintasan produk mereka itu curam agar kompetitor sulit untuk mengikuti inovasi produk. Di tahun 2005, MySpace adalah situs jejaring sosial nomor 1 di dunia, bahkan mengalahkan Facebook. Tetapi perusahaan utama MySpace di saat itu adalah News Corporation, dan mereka tidak menginvestasi dalam inovasi. Sebaliknya, Facebook hanya fokus di inovasi, maka dengan cepat nama MySpace tidak lagi terdengar di sosial media. Dan sampai saat ini MySpace tidak pernah pulih dari kelalaiannya. Usaha tanpa inovasi sama seperti berjalan di tempat. Dengan mudah Anda akan disalip oleh kompetitor. Great demand creator fokus untuk memproduksi berbagai macam produk untuk mencangkup pelanggan yang lebih banyak. Variasi produk memastikan keinginan dan kebutuhan masing-masing pelanggan dapat dipenuhi dengan strategi sebagai berikut. 1. Variasi produk dibuat dengan bahan komponen yang sama agar biaya dapat ditekan. Sebagai contoh, iPhone yang termurah dan termahal mempunyai beberapa parts yang sama, yakni seperti memori RAM, speaker, dan mic. Lebih banyak parts yang sama lebih menguntungkan untuk Apple karena partsnya tersebut dapat dipesan dengan jumlah yang besar, maka harga yang mereka bayar pun lebih rendah. 2. Membuat platform dengan add-on yang sesuai dengan kebutuhan khusus individu pelanggan. Aplikasi Gojek mempunyai 25 macam jasa online yang memenuhi segala macam keperluan pelanggan dari yang terpopuler seperti GoFood dan GoRide sampai dengan GoClean, GoNews, dan GoGames. Gojek memfasilitaskan jasa untuk pasar yang luas dan juga terbatas. 3. Memberikan solusi terbaik kepada organisasi secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Seperti bagaimana Tetra Pak menyesuaikan layanan mereka kepada pelanggan. 4. Menggunakan informasi pendamping untuk memastikan pelanggan mendapatkan informasi yang mereka inginkan tanpa mereka sadari, sehingga pelanggan tidak dapat lepas dari perangkat tersebut. YouTube mempunyai algoritma yang sangat hebat di mana dari beberapa video yang kita tonton, YouTube dapat merekomendasikan banyak video-video lainnya yang mereka tahu pelanggan akan suka. Rekomendasi beda dari satu pelanggan ke yang lain. Dengan ini pelanggan akan menghabiskan banyak waktu di perangkat tersebut dan mendapatkan banyak view untuk iklan-iklan yang ditayangkan di video mereka. 5. Meluncurkan divisi atau bisnis baru untuk melayani pelanggan yang beda dari bisnis inti. Produk orang tua sebagai contoh alias OT dimulai dari tahun 1948. Dari penjualan minuman kesehatan tradisional dan kemudian di tahun 1984 mereka memutuskan untuk masuk ke bisnis consumer goods. Disinilah OT mulai berkembang, bisnis yang terdiri dari 3 produk kategori. A. Makanan termasuk wafers, biskuit, coklat, permen, kacang, dan makanan penutup lainnya. B. Minuman seperti teh dan minuman kesehatan. C.
perawatan gigi, baik sikat gigi, odol, perawatan rambut, dan pisau cukur. Kunci keberhasilan OT ada di diversifikasi produk mereka yang mencangkup pasar yang sangat luas. Dan semua ini dimulai dari awal yang sederhana, perusahaan yang hanya menjual minuman kesehatan tradisional. Tanyalah pertanyaan yang sangat ditakuti pengusaha, yaitu bagaimana kita bisa gagal. Bikin daftar apa saja yang dapat membuat perusahaan kita gagal dan runtuh. Baik dari internal seperti kualitas produk yang buruk dan pekerja yang inkompeten, ataupun eksternal seperti permintaan pasar yang berubah dan ekonomi yang melemah. Pandemik COVID-19 juga dapat dimasukkan ke daftar ini, walaupun tidak ada yang pernah membayangkan hebatnya dampak dalam bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Dari daftar ini, beri solusi untuk masing-masing masalah. Lebih baik dirundingkan solusi tersebut dengan semua divisi manajer dan pimpinan. Dengan ini perusahaan siap untuk menyelesaikan masalah bahkan sebelum masalah terjadi. Di sini kita membahas 7 kebiasaan Great Demand Creator yang berdampak hebat dalam meluncurkan produk baru adalah sebagai berikut. 1. Mencari kelemahan fatal yang dapat mempengaruhi peluncuran produk. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, solusi sudah siap jika masalah tersebut muncul. 2. Lakukan persaingan ide yang sengit di dalam organisasi. Dengan banyak ide, maka perusahaan dapat memilih yang terbaik untuk dipasarkan. Apple hanya meluncurkan 1 dari 10 produk yang dianjurkan dari tim research mereka, tetapi yang diluncurkan cenderung sangat sukses. 3. Meniru tetapi beri keunikan yang tersendiri. Perusahaan besar selalu membuat produk yang sudah ada di pasaran tetapi dibuat lebih baik dan dengan identitas yang unik. Toyota dan pembuat mobil lain sudah lama membuat mobil listrik tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan mobil Tesla dalam hal desain, baterai, dan gengsi. Akselerasi mobil Tesla mampu menyaingi bahkan supercar. Dan sistem autopilot yang sangat canggih sehingga dapat menghindar dari kecelakaan dalam hitungan milidetik. Dengan keunikan ini, maka Tesla meroket dengan cepat di antara produsen raksasa mobil ternama dalam membuat mobil listrik. 4. Great Demand Creator membuat produk yang dapat membangkit sisi emosional dari pelanggan. Seperti tertulis di buku, produk dapat merangsang, saya kutip, emosi, impuls, keinginan, selera, dan estetika. Produk seperti ini yang menjadikan barang yang bagus menjadi magnetik yang kuat. Barang tersebut biasanya sangat diincar oleh pelanggan. Contoh produk ini adalah Rolex, jam tangan mewah yang sangat ternama. Walaupun sebenarnya ponsel dapat menunjukkan waktu, tetapi banyak yang mampu akan tetap memakai Rolex sebagai simbol status dan keinginan untuk terlihat melimpah ruah. 5. Produk yang magnetik diproduksi oleh perusahaan yang reputasinya juga bagus. Pembeli yakin akan kualitas dan layanan yang baik. Dengan kata lain, tidak seperti membeli kucing dalam karung. Di masa digital sekarang, hampir semua produk ada reviewnya di internet. Sebagai Great Demand Creator, pastikan produk yang dipasarkan itu kualitas terjamin dan jangan lupa memperlakukan setiap pelanggan seperti raja, karena reputasi tercermin dari 2 faktor tersebut. 6. Great Demand Creator meluncurkan produk dengan keyakinan dan juga ketakutan. Yakin dengan produk yang bagus akan laku, tetapi juga was-was dengan kegagalan. Jaga keseimbangan 2 spektrum ini. Berharap yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. 7. Peluncuran produk baru yang sukses memerlukan waktu. Proses bukan sprint, melainkan maraton. Bersiap untuk menghadapi tantangan yang banyak dan kesalahan sekarang mungkin menjadi berkat di masa mendatang. Maju terus, pantang menyerah. Untuk poin terakhir, buku ini menyampaikan formula sebagai berikut. Sebanyaknya ide berkualitas tinggi kali sebanyaknya seleksi sama dengan peluang terbaik. Great Demand Creator menerima banyak ide dan gagasan dengan pikiran terbuka agar dapat memilih yang unggul. Tidak membuang kesempatan yang ada dan membuat setiap keputusan berarti. Karena mereka tahu produk yang terbaik menciptakan permintaan yang kuat secara terus-menerus. Terima kasih atas perhatiannya. Buku ini luar biasa dalam membahas mengenai demand atau permintaan. Detail dan jelas. Kita harap banyak yang dapat dipelajari dan diterapkan ke produk yang Anda pasarkan.
maka sukses akan datang dengan sendirinya. Jangan lupa beri like dan subscribe, tulis di komen keberhasilan Anda karena cerita seperti ini yang mendorong kami membuat video lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sukses selalu.